Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku, namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Ku lapangkan rasa jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Harmoni, harmoni. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Makasih lo udah mampir di Ngobrol Pagi. Mas, saya berasa suasananya dingin, terus pohon-pohon gitu ya Mas ya? Hening gitu ya. Mas tolong kasihin turunin Mas. Mas Biu sibuk apa nih sekarang? Sibuknya banyak ya. Kebetulan aja juga aku sekarang lagi keliling-keliling lebih banyak untuk apa namanya banyak acara-acara sosial begitu. Jadi lebih banyak kayak ikut dengan join dengan salah satu perusahaan iklan ya? Iya, terus tapi kita iya, harus iya, keliling iya. untuk operasi katarak gratis buat warga tidak mampu. Terus yang lainnya sih juga masih berkaitan dengan itulah. Karena kebetulan aja saya juga jadi ketua umum dari Surabaya Community, jadi yang lebih ke arah sosialnya lebih banyak gitu. Oh, sekarang banyakkan sosial ya. Terus ini tapi nyanyi juga masih nyanyi terus. masih nih, Pasti. Terus ini Padi apa kabar nih? Padinya lagi sementara kan kalau di tanaman padi beneran itu kan harus nunggu, biasanya kan 6 bulan sekali baru panen. Ini agaknya panennya nunggu dulu nih. Nunggu dulu jadi ya. masih diganti palawija dulu. Masih palawija dulu, beralih ke kebun dari sawah. Berarti ini sekarang lagi vakum ya. Iya, lagi Tapi vakum. Mas pernah nggak sih dapat protes dari fans atau penggemar? Oh, kok kenapa sih padinya vakum? Nungguin lama. Kita juga terutama ya, kangen ya. Banyak banget. Ya. Sampai detik ini. Sampai detik ini ya. Sampai detik ini sampai pagi ini. Barisan Dan protes. kebetulan aja juga kayak di kayak Twitter, Facebook. Kebanyakan sih memang akhirnya saya yang jadi sasaran. Oh. Ya nggak apa-apa sih karena memang saya nggak pernah untuk
mengharapkan ini terjadi kan gitu. Harus vakum, harus tidak beraktivitas lagi. Tapi saya pikir sih ada benarnya juga karena setiap apa yang kita pilih dalam kehidupan itu kan selalu ada purpose-nya kan. Betul. Jadi kenapa harus vakum, kenapa harus pasti harus ada alasannya. Betul. Jadi bukan hanya karena sesuatu hal karena begini, itu pasti ada alasan atau ada purpose yang harus kita jalani. Tapi Mas kira-kira nanti kalau sudah kembali lagi, apakah akan ada sesuatu yang berbeda Yang ditawarkan? baru. Kan dulu-dulu kita Iya. tahu Padi selalu dengan lagu-lagu romantisnya ya. Mahadewi, aku paling ingat itu deh. Iya. Kelepek-kelepek. Iya, kelepek. Sebenarnya kalau Padi sih sebenarnya bukan hanya untuk bikin lagu romantis aja sih. Karena kalau bikin lagu sih saya pikir sih semua orang juga bisa, semua artis ataupun semua pencipta lagu juga bisa bikin lagu yang bagus, yang bisa meledak. Tapi kalau kita kan mungkin lebih ke arah konsistensi kita. Oke. Habis itu komitmen kita untuk melakukan sesuatu hal gitu. Seperti banyak hal yang bisa kita kerjakan di dunia musik gitu. Nah, ini karena saya mungkin saya harus menarik diri dulu seperti itu karena saya banyak hal yang tidak pernah saya lakukan dulu karena mungkin kesibukan saya harus setiap hari harus memikirkan bagaimana how to survive bandnya Padi itu bagaimana. Jadi di sini saya akhirnya terbuka untuk bisa melakukan banyak hal. Jadi mungkin nanti suatu saat pada saat kita bisa bersama-sama Padi bisa memberikan sesuatu yang bukan hanya memberikan kontribusi di musik aja tapi buat kontribusi buat masyarakat, buat orang lain. Itu aja sih. Lebih Gitu. benar-benar ke Karena kita kan sosial udah ya, dikasih Mas. banyak sama yang di atas nih, banyak iya jadi segala dong. macam. Masa Untuk kita terus nggak menjadi berkat bagi orang lain. Iya, Jadi masa harus kita dibagi-bagi harus ya. saling biar balance. Biar balance, Iya. betul. Mas ini awal mula masuk ke industri musik itu ceritanya seperti apa dan siapa yang paling mendukung nih di keluarga? Kalau awal mula sih mungkin karena dari kecil saya terbiasa dengerin lagu ya, dengerin lagu di rumah itu biasa dengerin, mari duduk loh silakan. Mau berdiri gitu kayak. Apa Mas ngomong kok? Lagi asik ngobrolnya. Ya, jadi di rumah itu udah biasa dengerin lagu-lagu Rolling Stone, lagu-lagu Kus Plus, Rhoma Irama pun juga ada gitu. Jadi saya udah denger, nggak tahu itu siapa yang koleksi mungkin kalau nggak dari bapak saya atau ibu saya. Tapi yang pasti tiap hari saya dengerin dari kecil dan akhirnya saya terbiasa untuk dengerin musik. Dan akhirnya waktu SD, kelas 5 SD saya beli kaset saya yang pertama itu The Best of Led Zeppelin. Itu saya lihat ada covernya Jimmy Page pakai gitar gitu. Dari situ saya jatuh cinta dengan yang namanya seorang gitaris. Usia Saya berapa tadi langsung tuh? harus jadi Iya. gitaris Usia itu. berapa tadi? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Itu kaset pertama yang saya beli itu The Best of Led Zeppelin. Waduh, Terus jadi saya akhirnya saya nggak ngikutin karena saya suka gambar kan. Jadi saya cuma gambar aja tiap hari saya gambarnya rockers gitu yang rambut panjang pakai gitar. Akhirnya ya Membentuk Mas Bira membentuk sekarang ya? seperti ini. Nggak tahu gimana itu. Nanti kita dengar lagi ceritanya ya dari tadi suka gambar dari umur 5 SD lihat rocker ya kan. Nanti seperti apa lagi perjalanan karirnya tetap bersama kami di Ngobrol Pagi.